Namaku Reza. Kejadian ini aku alami sekitar 3 tahun lalu. Kejadian horor yang mungkin tidak akan aku lupakan selamanya. Waktu itu, setelah lulus sekolah, aku tidak melanjutkan kuliah. Selain dikarenakan perekonomian orang tua belum 100% mendukung, di waktu yang sama, teman sekelas di masa sekolah mengajakku kerja. Menjadi seorang penjaga toko, salah satu minimarket di Bali. Bandara Ngurah Rai, Bali. Di bandara kami
Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Karena pembeli sepi, kami hanya bermain HP sambil duduk-duduk di balik meja kasir. Hingga... Woi, Ja, gue keluar dulu ya. Laper mau nyari makanan. Mau beli makan apaan, Dra? Kayaknya nasi goreng enak, Ja. Mau nitip gak? Enggak. Sok aja. Bener ya? Lu bisa sendiri kan? Gak bakal lama kok gue. Aman, toh juga pembeli gak ada. Aman. Santai aja, Indra. Saat itu si Indra pun bergegas berangkat. Menggunakan motor yang disediakan oleh Om Teddy untuk keperluan karyawan. Ya, walaupun malam begitu sepi, dan aku berjaga di toko sendirian, tak tersirat sedikit pun dengan hal-hal yang horor. Hingga aku spontan berdiri, melihat ke seluruh ruangan, hingga aku lihat ke layar salah satu monitor CCTV. Di salah satu pojokan ruang toko, terlihat ada barang jatuh. Tanpa rasa takut sedikit pun, aku segera beranjak, berjalan menuju ke tempat di mana barang itu terjatuh. Sambil aku bereskan, pikiranku tak henti mencari penyebab kenapa barang ini terjatuh. Sampai di saat aku sedang berjongkok merapikan barang tersebut, terdengar suara pintu kaca minimarket terbuka. Aku pun berdiri. Selamat datang, ucapku yang selalu kuucapkan kepada setiap pembeli yang masuk. Namun tidak ada seorang pun di sana. Kayaknya gue salah denger deh. Pikirku sambil segera berjalan kembali ke meja kasir. Baru saja aku sampai di meja kasir, barang itu terdengar kembali jatuh. Spontan aku pun kembali melihat layar monitor CCTV. Dan ternyata benar saja, terlihat barang yang sama, barang yang barusan aku rapikan kembali terjatuh. Bahkan aku dikagetkan. Terlihat di monitor ada sosok anak kecil dengan pakaian lusuh sedang berjongkok sambil memainkan barang tersebut. Saat itu perasaanku biasa saja ya, walaupun bulu kuduku tiba-tiba merinding. Namun rasa penasaran lebih besar, hingga aku beranjak menghampirinya. Mungkin anak itu masuk di saat aku bereskan barang tadi. Setelah beberapa saat berjalan dan sedikit memutar melewati beberapa rak dagangan dan sampai di tempat itu, anak itu tidak ada. Sampai aku sengaja berjalan memutar setiap rak, bermaksud mencari anak itu. Tapi
itu tetap tidak ada. Rasa takut mulai aku rasakan, ditambah tercium bau sesuatu yang mengganggu. Seperti bau hangus, bau bangkai yang tercium baru. Karena pikiranku sedikit was-was, aku segera kembali ke meja kasir. Sambil kulihat kembali seluruh layar monitor CCTV. Takutku benar-benar menjadi saat kulihat dari 3 monitor CCTV, di salah satu monitor terlihat anak kecil itu sedang asik bermain. Bahkan sesekali berlari ke sana kemari. Di situ aku yakin kalau itu bukan manusia. Karena sosok itu hanya terdengar dan hanya terlihat dari CCTV. Di saat itu badanku seperti membatu dan hanya memandangi CCTV, memperhatikan sosok anak kecil itu yang begitu asik bermain tanpa menghiraukan keberadaanku. Sampai dari salah satu monitor terlihat anak itu diam, berdiri dan balik memandangiku. Ya Tuhan, ya, walaupun tidak terlihat jelas, namun aku yakin kalau wajah anak itu tersenyum dan dengan wajah yang tak lazim, kulit muka hitam legam dan rambut acak-acakan tak karuan. Bahkan terlihat matanya seperti memerah dan terdapat beberapa luka bakar. Anak kecil itu dan senyumannya seperti meledek dan menakutiku. Sosok anak itu terus memandangi dengan melengak-lenggokkan kepalanya. Sosok itu terus tersenyum seolah-olah dia tahu kalau aku sedang memandanginya. Entah berapa lama aku saling pandang dengan sosok itu. Ya walaupun hanya lewat CCTV, namun saat itu badanku terasa kaku. Dan nafasku begitu sesak. Sampai terdengar suara motor datang di parkiran. Saat kulihat keluar, ternyata itu Indra. Perasaanku begitu lega. Badanku kembali normal dan di saat pandanganku kembali melihat ke monitor, sosok itu telah hilang tak kemana. Di saat Indra masuk pun, dia keheranan melihatku. Katanya wajahku pucat, seperti panik dan berkeringat. Lalu menanyakan apa yang telah terjadi. Malam itu aku tidak berani menceritakan, walaupun dia memaksa.
Hanya yang aku rasakan malam itu adalah malam yang panjang. Dalam pikirku, aku berharap segera pagi, segera pulang. Bahkan malam itu, aku tidak berani kembali melihat ke monitor CCTV. Hingga keesokan harinya, aku menceritakan kepada Indra apa yang terjadi saat dia pergi. Sampai akhirnya dia berkata, Om Teddy pernah bercerita kalau bangunan yang dia sewa dan dia jadikan minimarket itu adalah bekas ruko yang pernah terjadi kebakaran. Dan tragisnya, ada yang meninggal terbakar di saat kejadian itu. Untuk korbannya, Om Teddy pun tidak pernah bercerita apakah seorang perempuan atau seorang laki ataupun seorang anak kecil. Anak kecil yang menampakkan malam itu. Walaupun telah mengalami kejadian itu, karena alasan satu dan lain hal, aku tetap bekerja di situ. Ya walaupun keesokan harinya, teman kerjaku bertambah. Selain Indra, ya rasa was-was dan rasa cemas. Aku bekerja di situ hanya beberapa bulan saja. Selama itu aku mengalami kejadian yang serupa namun berbeda sampai 2 kali. Kejadian kedua 4 bulan kemudian. Kejadian yang benar-benar mengerikan. Hingga akhirnya aku memutuskan resign dan pulang ke Bandung. Mungkin untuk cerita pengalaman selanjutnya, lain waktu aku akan kembali menceritakannya. Ya selain menceritakan pengalamanku yang kedua, sekalian aku akan menceritakan kalau selama aku bekerja entah berapa kali gonta-ganti karyawan baru. Dengan alasan apa yang pernah aku alami, dan menceritakan kabarnya kalau minimarket itu tutup dan berencana pindah.